Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti Hidayat, peserta Latsar CPNS Angkatan 11 tahun 2025. Kali ini saya akan memaparkan hasil rangkuman saya terkait dengan kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Bela negara bukan sekadar pertahanan yang dilakukan oleh TNI Polri, tetapi mencakup segala bentuk usaha untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Konsep ini melibatkan semua warga negara tak terbatas hanya pada militer. Bela negara mencakup partisipasi aktif dalam pembangunan bangsa, menjaga persatuan, serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Bela negara sangat penting untuk mempertahankan kedaulatan negara, integritas wilayah, dan keselamatan bangsa dari berbagai bentuk ancaman, baik militer maupun non-militer. Kesiapsiagaan bela negara dibutuhkan dalam situasi damai maupun krisis. Sebagaimana yang sebelumnya sudah kita pelajari bahwa terdapat 5 nilai bela negara. Nilai-nilai tersebut tentunya harus kita terapkan dalam kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah kesiapan fisik, mental, dan sosial warga negara untuk menghadapi situasi kerja dan ancaman dalam berbagai bentuk demi menjaga keutuhan NKRI. Hal ini dilakukan dengan kesadaran, kerelaan berkorban, dan kecintaan kepada tanah air berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Terdapat beberapa kegiatan yang mencerminkan bela negara, yaitu seperti baris berbaris, keprotokolan, kewaspadaan diri, membangun tim, cakra malam, dan api semangat bela negara. Persatuan berbaris atau PBB yang kita kenal adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara hidup dalam rangka membina dan bekerja sama. Manfaat dari kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, rasa persatuan, disiplin, sehingga dapat mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu. Dalam PBB-AB tentunya terdapat pemberian aba-aba atau perintah seperti untuk perhatian. Yang memberi aba-aba haruslah dalam posisi sempurna. Selain itu, suara harus lantang dan penuh dengan semangat. Dalam PBB terdapat beberapa gerakan seperti langkah maju, ke samping, lencang depan, hormat, istirahat di tempat, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya adalah kegiatan keprotokolan. Sesuai dengan kebutuhan perkembangannya, kegiatan keprotokolan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang keprotokolan yang memberikan penjelasan bahwa keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Secara lebih ringkas, keprotokolan adalah serangkaian aturan yang berkaitan dengan tata cara dalam acara resmi, baik pemerintahan maupun non-pemerintahan. Ini termasuk penempatan tamu, penggunaan simbol negara, tata upacara, dan tata penghormatan dengan tujuan menjaga kehormatan, kelancaran, dan keteraturan acara. Konsep keprotokolan yang dimunculkan dalam modul ini difokuskan kepada kemampuan memahami dan melakukan pengaturan keprotokolan dalam berbagai bentuk upacara yang bersifat acara kenegaraan atau acara resmi maupun berupa upacara bendera atau upacara yang bukan upacara berbendera serta acara kunjungan. Dalam keprotokolan selain upacara terdapat juga tata tempat. Tata tempat merujuk pada penempatan pejabat atau tamu dalam satu acara resmi yang disesuaikan dengan tingkat jabatan atau kehormatan masing-masing. Pada prinsipnya, penempatan dalam tata tempat pejabat tertinggi ditempatkan di posisi tengah atau sebelah kanan dari arah depan panggung. Urutan prioritas berdasarkan tingkat jabatan, protokol nasional, atau adat istiadat lokal jika relevan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 Pasal 1 Ayat 7 disebutkan bahwa tata tempat adalah aturan tentang urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Penentuan tata tempat menurut Rayi dan Erwanto tahun 2017 ditentukan berdasarkan jabatan resmi dalam negara atau pemerintahan, penghargaan atau tanda jasa dari negara atau pemerintahan. Lalu selain itu juga bisa didasarkan pada pernikahan dengan pejabat atau tokoh masyarakat. Lalu kelahiran terutama dalam sistem kerajaan. Lalu pejabat yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penentuan tata tempat menurut Rai dan Erwanto tahun 2017
Presence atau tata tempat seseorang dapat diperoleh dari pertama, jabatan resmi, yang kedua, penghargaan atau tanda jasa dari pemerintah, yang ketiga, pernikahan dengan tokoh masyarakat, yang keempat, kelahiran dari kerajaan, yang kelima, pejabat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan dasar tata tempat diatur menjadi jabatan tertinggi menempati posisi utama. Jika ditempatkan dalam sebuah meja, maka posisinya akan menghadap ke pintu keluar. Lalu jika diposisikan dalam barisan yang sejajar, maka orang yang paling terhormat itu posisinya ada di tengah atau yang paling kanan dari yang paling kiri. Jika diposisikan dalam kendaraan, tata tempat untuk pejabat utama jika menggunakan kendaraan udara adalah naik terakhir dan turun paling pertama. Jika dalam kendaraan laut atau darat, maka pejabat naik paling pertama dan turun paling pertama. Orang terhormat biasanya datang paling terakhir dan pulang paling pertama. Sementara itu, dalam peraturan receiving line, tamu terhormat datang dari sebelah kanan menyambut. Jika pejabat menyambut atau sebagai tuan rumah, maka orang yang penting itu akan datang dari arah kirinya. Tata tempat secara spesifik dibedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, pejabat negara atau pemerintah pusat. Urutannya dari yang paling penting adalah presiden, wakil presiden, pimpinan lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, BPKMA, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Lalu ada duta besar asing, menteri, setingkat menteri, kepala LPNK, Dubes Republik Indonesia di luar negeri, gubernur dan wakil gubernur, ketua muda Mahkamah Agung dan anggotanya, lembaga negara, bupati atau wakil kota dan wakilnya, wali kota dan wakilnya. Yang kedua adalah tata tempat untuk para menteri diurutkan berdasarkan, yang pertama, menteri yang diurutkan berdasarkan keputusan presiden. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia didahulukan dari anggota kabinetnya. Lalu menteri yang menjadi leading sector suatu kegiatan mendapat tempat yang utama. Setelah itu diurutkan berdasarkan keputusan presiden tentang pembentukan kabinet. Dalam suatu acara undangan tingkat menteri yang hadir hanya satu menteri koordinator, maka menteri koordinator tersebut bila substansinya terkait mendapat tempat lebih utama dari menteri penyelenggara. Yang ketiga adalah tata tempat untuk dubes atau kepala perwakilan negara asing. Para duta besar atau kepala perwakilan negara asing mendapat tempat kehormatan yang utama di antara pejabat negara. Tata urutan para duta besar kepala perwakilan asing ditetapkan berdasarkan tanggal penyerahan surat kepercayaannya kepada Presiden Republik Indonesia. Para kepala perwakilan diplomatik didahulukan dari semua pejabat internasional karena mewakili negara dan atau pribadi kepala negaranya. Yang keempat adalah tata tempat untuk PNS, mantan pejabat PNS, tokoh masyarakat. Urutan tata tempat PNS diurutkan menurut senioritas dan jabatan. Sementara itu, mantan pejabat atau PNS yang sudah pensiun diurutkan satu tingkat di bawah pejabat yang masih aktif. Mantan presiden atau wakil presiden mendapat tempat setelah wapres aktif, perintis kemerdekaan, ketua umum partai, penerima tanda kehormatan, dan pimpinan organisasi keagamaan mendapat tempat sesuai urutan yang dari awal. Yang kelima adalah istri atau suami pejabat. Ketika istri atau suami mengikuti acara kenegaraan untuk mendampingi pasangannya, maka ia mendapatkan tempat sesuai posisi pasangannya. Lalu istri atau suami pejabat duta besar atau perwakilan negara asing mendapat urutan mengikuti jabatan pasangannya juga. Yang keenam adalah tata tempat untuk pejabat yang mewakili. Jika pejabat negara atau pejabat pemerintah atau tokoh masyarakat tertentu berhalangan hadir, maka tempatnya tidak diisi oleh pejabat yang mewakili. Dalam hal acara di mana undangan yang dapat diwakili, pejabat negara yang mewakili mendapat tempat yang sesuai dengan pejabat yang diwakilinya. Sedangkan untuk pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, dan lain-lain mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatan yang dipangkunya.
Selain tata tempat, juga terdapat tata upacara. Upacara adalah serangkaian kegiatan yang diikuti oleh sejumlah pegawai atau aparatur atau karyawan sebagai peserta upacara yang disusun dalam barisan di suatu lapangan atau ruangan dengan bentuk segaris atau bentuk letter U. Nah, kelengkapan upacara itu mengingat pentingnya upacara dengan cakupan serta tanggung jawab yang besar di lapangan, maka kelengkapannya harus diatur, yaitu antara lain perwira upacara, komandan upacara, inspektur upacara, dan pejabat yang lain-lain. Selain itu, dalam keprotokolan juga terdapat tata penghormatan. Tata penghormatan ini meliputi tata cara pemberian penghormatan dan penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk tercapainya kelancaran upacara. Dalam acara resmi, pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu mendapatkan penghormatan berupa yang pertama, pemberian tata tempat, penghormatan bendera negara, penghormatan lagu kebangsaan, penghormatan jenazah bila meninggal dunia, pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan. Selain itu juga terdapat pelaksanaan kegiatan apel sebagai bentuk kegiatan dari kesiapsiagaan bela negara. Apel adalah suatu kegiatan berkumpul untuk mengetahui kehadiran dan kondisi personil dari suatu instansi perkantoran atau lembaga pendidikan yang dilaksanakan secara terus-menerus atau rutin. Apel ini biasanya dilakukan adalah apel pagi, atau ada apel siang, ada apel pada umumnya yang dilaksanakan di lapangan dengan tata tertib, khidmat, serta sungguh-sungguh. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan rangkuman kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.